Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan waktu yang baik ini, perkenankanlah kami dari tim Pangeran Antasari untuk memperkenalkan diri dan juga memberikan salam hormat kami kepada para Dewan Juri Debat Hukum Online Nasional 2021. Nama saya Nora Aldina, di sini saya sebagai pembicara pertama. Saya bertugas sebagai tim netral yang akan menyampaikan opening dan juga closing statement pada mosi debat kali ini. Kemudian ada rekan saya, Saudari Nadia Arwasajida. Saudari Nadia akan menjadi tim pro yang akan menyampaikan dukungan pada mosi debat kali ini disertai dengan argumen-argumen penjelas. Kemudian Saudara Nur Faizin yang akan menjadi tim kontra pada debat kali ini. Saudara Nur Faizin akan menyampaikan ketidaksetujuannya pada mosi debat disertai dengan argumen-argumen penjelas. Memasuki mosi debat kali ini, dampak PPKM bagi UMKM. Coronavirus 2019 atau COVID-19 sudah menjadi pandemi global sejak Maret tahun 2020 lalu. Penyebarannya yang begitu cepat kini bermutasi menjadi varian-varian yang baru. Bukan hanya bidang kesehatan, tapi sektor ekonomi juga berubah ke arah yang abu-abu. Hampir 2 tahun Indonesia dilanda pandemi, hingga hidup rakyat terdisrupsi. Meski sudah berusaha untuk beradaptasi, kini rakyat terancam krisis ekonomi. Lantas, bagaimana upaya pemerintah dalam memberi solusi, berfokus pada bidang kesehatan, atau menggenjot pemulihan ekonomi? Meski sudah mengambil kebijakan-kebijakan yang katanya ekstraordinari, pertumbuhan kasus positif COVID-19 tetap melambung tinggi. Dari pembatasan sosial berskala besar, social distancing, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang berlaku saat ini, pandemi COVID-19 belum beranjak untuk meninggalkan bumi pertiwi. Meski dirasa sudah tepat, PPKM darurat menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tentu, pemerintah Indonesia sangat dilema dalam menetapkan keputusan-keputusan yang tepat. Jika berfokus pada kesehatan, mungkin tingkat penyebaran dapat ditekan. Namun jika dilihat lebih teliti lagi, bisa jadi PPKM darurat adalah sebuah jalur alternatif, di mana rakyat didorong untuk menjadi lebih kreatif di era modern yang menantang dan juga kompetitif. Hal ini adalah bukti PPKM darurat membawa Indonesia ke arah yang positif. Namun, jika dilihat dengan mata yang terbuka, tidak dapat dipungkiri bahwa omset pelaku usaha UMKM terjun secara tidak terkendali. Tingkat pengangguran juga kemiskinan menanjak sangat tinggi. Dari data yang dipaparkan Asosiasi UMKM Indonesia, pada tahun 2019 hingga tahun 2020, terjadi penurunan atau UMKM yang gulung tikar mencapai hingga angka 30 juta. Melihat kembali pada fakta yang terjadi, UMKM merupakan tulang punggung pada sektor ekonomi negeri. Mendorong daya saing UMKM juga berarti mendorong ekonomi negara untuk pulih kembali. Kebijakan PPKM darurat adalah sebuah cambukan pada sektor ekonomi. Sebab sudah saatnya rakyat Indonesia untuk melek teknologi. Pelaku UMKM harus termotivasi karena untuk bertahan di masa pandemi. Positif atau negatif, mosi debat kali ini, dampak PPKM bagi UMKM. Silakan kepada Saudari Nadia untuk memberikan argumentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menyampaikan dukungan saya pada mosi debat kali ini. Seperti yang kita ketahui, dalam penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, tentunya didasari aturan-aturan hukum yang berlaku. Ada beberapa undang-undang yang mendasari PPKM ini, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kesehatan masyarakat saat ini menjadi faktor utama dalam mengembalikan perekonomian dalam negeri. Dengan adanya PPKM ini,
Kesehatan para pelaku UMKM lebih terjaga dikarenakan interaksi antara penjual dan pembeli berkurang dan dapat menekan tingkat penyebaran kasus COVID-19. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pembatasan UMKM dalam masa pandemi ini memaksa banyak orang untuk beradaptasi dengan teknologi, di mana selain untuk berselancar di dunia maya, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk menjalankan usaha-usaha mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, di mana di dalamnya membahas kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha. Yang menjadi strategi penanganan pandemi di sektor perekonomian salah satunya adalah konsep e-commerce. Perdagangan ini transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Perdagangan ini transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Ekonomi digital ini memainkan peran sentral selama pandemi COVID-19. Masyarakat tetap bisa memperoleh layanan tanpa harus bertatap muka. Terlebih lagi, konsumen memiliki kesadaran diri untuk mengurangi mobilitas, namun tetap memenuhi kebutuhan pokok dan produk kesehatan yang lebih murah dan lebih mudah. Dengan demikian, pelaku usaha selain beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi juga harus beradaptasi dengan kebutuhan konsumen, segmentasi pasar, dan strategi pemasaran. Dalam perdagangan melalui sistem elektronik harus ada perlindungan atas data pribadi baik pelaku usaha maupun penggunanya yang termuat dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. Indonesia atau APJII 2018 mengungkapkan, dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, terdapat sebanyak 171,17 juta atau sebanyak 64,8 yang sudah terhubung ke internet. Dari data ini menjadi sinyal positif bagi pengembangan bisnis di Indonesia. Peningkatan volume transaksi digital sebagaimana terlaksana dalam layanan e-commerce turut memberi sumbangan positif kepada UMKM untuk memperkenalkan usaha mereka. Mereka dapat bersaing dengan badan usaha yang besar tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Sejauh ini, terdapat 62 juta UMKM Indonesia. Dari total 62 juta, sekitar 6 juta UMKM telah memanfaatkan layanan e-commerce untuk memperkenalkan produk mereka. Peningkatan mutu produksi baik barang yang hendak dijual belikan juga diperlukan. Maka dari itu, pemerintah mencanangkan program pelatihan kepada masyarakat lebih kreatif dan inovatif yang disertai dukungan dana. Namun, dalam menyukseskan program pelatihan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali ekonomi, diperlukan kerjasama dari masyarakat sendiri untuk bersabar, bertahan, berusaha, dan belajar menyesuaikan diri dengan era digital dan teknologi yang berkembang saat ini. Meski kualitas SDM Indonesia dan teknologi berkembang saat ini dirasa kurang stabil, namun tidak ada kata terlambat untuk belajar guna meningkatkan SDM kita. Bahkan, dalam Islam menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aroda dunya fa alaihi bi ilmi, man aroda akhirah fa alaihi bi ilmi, wa man arodahuma fa alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menanggapi argumen tersebut. Saya akan menyampaikan argumen menurut sudut pandang dari saya. Pembatasan kegiatan masyarakat yang terus-menerus diperpanjang seperti saat ini membuat perekonomian semakin terpuruk. Dari data Akumindo, di tahun 2019 terdapat sekitar 30 juta UMKM yang mengalami gulung tikar dari total
64,7 juta. Dan data tersebut naik menjadi 34 juta di tahun 2020. Hal ini didasari oleh berbagai kebijakan yang semakin menekan mobilitas, sehingga daya beli dari masyarakat menurun secara drastis. Perlu ditekankan bahwa perlu tindakan yang serius dari pemerintah, di samping membuat kebijakan untuk prioritaskan kesehatan, juga harus konsisten dengan upaya perbaikan ekonomi. Kebijakan PPKM yang berjilid-jilid semakin membuat UMKM diambang yang kian mengkhawatirkan. Keadaan kontraksi ekonomi pada kuartal kedua tahun 2020 yang disebabkan oleh PSBB dapat terulang kembali dengan adanya PPKM ini. Hal ini berimbas kepada UMKM karena ketidaksiapan mereka menghadapi aturan yang kian menyudutkannya. Di antaranya pemberlakuan jam malam, mengharuskan take away, dan menerapkan denda bagi UMKM yang melanggar aturan tersebut. Dari semua kebijakan tersebut, tidak ada indikasi dari pemerintah untuk ikut dalam upaya menstabilkan neraca perekonomian negara. Hal ini sangat membuat para pelaku UMKM sangat tertekan. Dengan pemasukan yang ala kadarnya, mereka masih harus memikirkan tagihan tempat usaha, modal, maupun ongkos untuk produksi mereka. UMKM sangat membutuhkan stimulus, baik berupa bantuan usaha, keringanan dalam pembayaran angsuran, maupun perlindungan sosial seperti bantuan makanan pokok dari pemerintah seperti yang tertera pada UU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 6 tentang karantina kesehatan, serta memerlukan komitmen pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang semakin berlarut-larut ini. Keadaan ekonomi yang tidak menentu seperti saat ini membuat UMKM harus kembali memutar otak mereka untuk kelangsungan usaha mereka. Salah satu caranya adalah mengharuskan pelaku usaha melakukan inovasi dan upaya pemanfaatan teknologi agar tetap bertahan. Hal ini kembali lagi kepada kesiapan dan kemampuan mereka. Dalam pemanfaatan teknologi tentu disertai sebuah risiko, seperti tidak adanya passion mereka untuk mempromosikan sebuah produk atau usaha mereka. Maka mau tidak mau mereka harus mengeluarkan ongkos lebih untuk sekedar membayar jasa periklanan atau mempekerjakan orang yang ahli dalam bidang tersebut. Dan tentu saja pengeluaran tersebut semakin menambah beban mereka. Meskipun belakangan ini mulai banyak para pengusaha muda yang semakin kreatif untuk memasarkan produk mereka dengan pemanfaatan media sosial dan lainnya, kita tidak bisa mengesampingkan bahwa banyak juga para pelaku usaha yang sudah tidak muda lagi, yang mungkin belum tentu mereka sempat untuk belajar, malah dikejar kebutuhan, dan akhirnya usahanya keteteran bahkan sampai gulung tikar. Maka dalam hal ini dibutuhkan suatu program yang dapat memberdayakan, mendukung, dan juga harus tepat sasaran dari pemerintah untuk kelangsungan UMKM tersebut. Memang pemerintah sudah membuat program pelatihan dalam bentuk prakerja, tapi fakta di lapangan banyak yang terbukti salah sasaran dan kurang efektif karena proses pendaftarannya sedemikian rumit. Oleh sebab itu, ditekankan kembali kepada pemerintah harus kembali mengevaluasi dari kinerja tersebut dan setidaknya membuat program baru yang lebih mudah dijangkau oleh umum. Meskipun jalan digital dinilai mampu memecahkan permasalahan untuk bertahan, tapi cara tersebut dinilai kurang efektif jika diberlakukan kepada semua produk UMKM. Seperti contoh kepada pedagang keliling, jasa cukur, servis, dan lain-lain yang mengharuskan untuk saling berinteraksi. Maka dari itu diperlukan kelonggaran kebijakan pemerintah untuk kembali optimis terhadap pemulihan ekonomi nasional. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nadia Arwasajida dan juga Saudara Nurfa Izin telah menyampaikan argumen mereka masing-masing. Saya pribadi sangat setuju dengan kedua argumen tersebut, mengingat di mana setiap ada masalah pasti ada dua sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif. Namun perlu kita ketahui bahwa kebijakan pemerintah kali ini perlu dievaluasi lagi, seperti beberapa ketetapan yang saya rasa kurang efektif dalam kebijakan kali ini, seperti tetap membuka bandara, padahal kita sudah tahu saat ini terjadi PPKM darurat untuk menekan kemajuan
kasus positif COVID. Selain itu juga pemberian stimulus ekonomi di kalangan masyarakat dan juga UMKM yang dirasa kurang tepat. Karena ada beberapa kalangan yang tidak menerima bantuan tersebut sebagaimana seharusnya. Lalu poin selanjutnya, di mana ada diskon tarif listrik untuk golongan 450 dan juga golongan 900, namun justru dibebankan kepada golongan 1300. Hal ini saya rasa kurang adil karena semua kalangan masyarakat terdampak pandemi kali ini. Kemudian untuk evaluasi lagi, pemerintah sangat perlu untuk mendukung beberapa kebijakan-kebijakan dalam dunia teknologi karena mengingat ini adalah zaman yang sangat canggih, globalisasi sudah dijunjung sangat tinggi. Saya rasa cukup sekian diskusi kali ini. Untuk kesalahan atau kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.